Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Jano Khairin Jahwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas beserta penafsirannya. Sebelum itu, mari kita membaca bersama-sama untuk mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adapun asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas ini, yaitu pada saat itu orang-orang kafir Quraisy mempertanyakan esensi Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu turun surat Al-Ikhlas untuk menegaskan bahwa Allah itu Esa dan tidak ada Tuhan selain Allah. Tafsir Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Pada ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa dia adalah Allah yang Maha Esa, tidak tersusun dan tidak terbilang. Karena berbilang dalam susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu memerlukan bagian yang lain, sedang Allah sama sekali tidak memerlukan suatu apapun. Keesaan Allah itu meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu dia Maha Esa pada zatnya, Maha Esa pada sifatnya, dan Maha Esa pada perbuatannya. Maha Esa pada zatnya berarti tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Maha Esa pada sifatnya berarti tidak ada satu sifat makhluk pun yang menyamainya. Dan Maha Esa pada perbuatannya berarti dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya, yaitu dalam surah Yasin ayat 82 yang artinya, sesungguhnya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Yang kedua yaitu Al-Ikhlas ayat 2. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah menambahkan dalam ayat ini penjelasan tentang sifat Tuhan yang Maha Esa itu, yaitu Dia adalah Tuhan tempat meminta dan memohon. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Dia Maha Pencipta, Maha Karya, Maha Kuasa, dan Dia tidak memerlukan yang lain, sedangkan semua makhluk bergantung kepadanya. Selanjutnya yaitu tafsir ayat ketiga. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah menegaskan bahwa Maha Suci Ia dari mempunyai anak. Ayat ini juga menentang dakwaan orang-orang musyrik Arab yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah, dan dakwaan orang Nasrani bahwa Isa anak laki-laki Allah. Dalam ayat lain yaitu ayat surat As-Saffat ayat 149 sampai 152, yang artinya, maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan, sedangkan mereka menyaksikannya? Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya mereka benar-benar mengatakan Allah mempunyai anak, dan sungguh mereka benar-benar pendusta. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dengan demikian, Dia tidak sama dengan makhluk karena tidak ada yang sejenis dengan Allah sehingga bisa menikah dengannya dan melahirkan anak. Dia berada tidak didahului oleh sesuatu yang tidak ada, dan Dia tidak pula diperanakan karena Dia kekal dan tidak bermula. Ibnu Abbas pernah berkata, Dia tidak beranak sebagaimana Maryam melahirkan Isa dan tidak pula diperanakan. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa Al-Masih adalah anak Allah, dan bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Yahudi yang sesat meyakini Uzair sebagai putra Allah, orang Nasrani yang meyakini Nabi Isa sebagai putra Allah, dan orang musyrik Arab yang meyakini malaikat sebagai putri Allah. Selanjutnya yaitu Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Yaitu dalam ayat ini dijelaskan, Allah menjelaskan lagi bahwa tidak ada yang setara dan sebanding dengan Dia dalam zat, sifat, dan perbuatannya.
Ini adalah tantangan terhadap orang-orang yang beriktikad bahwa ada yang setara dan menyerupai Allah dalam perbuatannya. Sebagaimana pendirian orang-orang musyrik Arab yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah sekutu Allah. Demikian penjelasan saya terhadap surat Al-Ikhlas beserta penafsirannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.